Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sejarawan Channel yang membahas seputar kisah perjuangan para pahlawan. Dan kali ini saya akan membahas kisah perjuangan dari Muhammad Husni Tamrin, yaitu saat-saat terakhir perjuangan Husni Tamrin. Pada tahun 1939, timbul keinginan dari kalangan pemimpin pergerakan Indonesia untuk mewujudkan kembali persatuan. Sementara itu, PPPKI tidak memperlihatkan kegiatannya lagi. Beberapa tokoh PPKI ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Inisiatif untuk membentuk perkumpulan baru datang dari Parindra yang diputuskan dalam rapat di Surabaya. Pada mulanya perkumpulan ini diberi nama Nasionali Konstantri atau Persatuan Nasional. Kemudian nama itu diubah menjadi Gabungan Politik atau GAPI. Pada tanggal 21 Mei 1939, tujuan pendiriannya ialah untuk mempersatukan partai politik di Indonesia guna mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Anggota GAPI adalah Parindra, Gerindra, Pasundan, Minahasa, PSII, dan PII. Puncuk pimpinan GAPI terdiri dari Abi Pusno atau PSII, Amir Saripudin Gerindra, dan Husni Tamrin Parindra. Pada tanggal 19 sampai 20 September 1939 di Jakarta diadakan konferensi GAPI. Hal-hal sebagai berikut. Satu, perlu adanya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang dipilih oleh rakyat, dan pemerintah harus bertanggung jawab kepada DPR. Kalau tuntutan itu dipenuhi, GAPI akan menganjurkan kepada rakyat Indonesia untuk menyokong pemerintah Hindia Belanda. Dua, anggota GAPI tidak akan bertindak sendiri dalam perjuangan, tetapi hanya dalam ikatan GAPI. Pada tanggal 2 sampai 23 sampai 25 Desember 1939, GAPI mengadakan Kongres Rakyat Indonesia di Jakarta. Kongres ini selain dihadiri oleh partai-partai politik, juga organisasi lain yang bersifat sosial. Acara politik dalam kongres ini adalah Aksi untuk Indonesia Berparlemen atau mempunyai DPR. Kongres Rakyat Indonesia menjadi badan tetap yang berfungsi sebagai DPR sebelum terbentuknya DPR hasil pilihan rakyat. Namun pemerintah Hindia Belanda tidak mengindahkan keinginan GAPI ini. Husni Tamrin ikut aktif memimpin GAPI di samping memimpin Parindra. Parindra diharapkan oleh rakyat Indonesia untuk menjadi pembimbing dalam suasana pergerakan yang penuh kesulitan. Parindra di bawah pimpinan Husni Tamrin insaf akan hal itu. Partai itu berusaha memenuhi kewajiban-kewajibannya. Mereka giat mengadakan propaganda secara besar-besaran dan diskusi. Pada bulan Februari 1940, Parindra mengadakan rapat umum di Cirebon. Dalam rapat itu, Husni Tamrin, Soekarjo, Wirjo Pranoto, dan Sutarjo berpidato. Sebagai pembicara utama adalah Husni Tamrin. Ia memaparkan perlu parlemen atau DPR di Indonesia sesuai dengan tuntutan GAPI. Berikut petikan pidatonya. Rakyat Indonesia tidak dapat menunggu adanya persetujuan dari negara Belanda tentang tuntutan rakyat Indonesia untuk berparlemen. Kita harus berjuang untuk mencapai tujuan itu dengan usaha dan kekuatan sendiri. Pidato ini dianggap membahayakan kedudukan pemerintah Hindia Belanda, dan rapat Parindra dibubarkan oleh polisi. Soal pembubaran rapat-rapat Parindra dan organisasi-organisasi lainnya juga digugat oleh Husni Tamrin di Dewan Rakyat. Pada bulan Maret 1940, Husni Tamrin diangkat menjadi Wakil Ketua Dewan Rakyat pada tahun 1939, tetapi serangannya pada pemerintah Hindia Belanda semakin tajam. Sebagai pewujudan dari kecintaan rakyat kepadanya, Husni Tamrin diberi gelar Abang Betawi. Gelar itu diberikan kepada pimpinan rakyat seperti Husni Tamrin. Keadaan di Indonesia semakin panas, tetapi perjuangan para pemimpin pergerakan semakin meningkat pula. Pada bulan Mei 1940, sedianya akan dilangsungkan Kongres Partai Indonesia Raya atau Parindra di Banjarmasin. Menurut rencana, Kongres itu akan dilangsungkan semeriah-meriahnya karena Parindra telah mencapai cabang hampir di seluruh Indonesia. Akan tetapi, bulan Mei 1940, negeri Belanda diserbu oleh Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Akibatnya, pemerintah Hindia Belanda di Indonesia mengumumkan keadaannya bahaya atau SOP untuk seluruh wilayah Indonesia.
semua pembicaraan yang berhubungan dengan politik dan pemerintahan dilarang. Kongres Palindra di Banjarmasin terpaksa dibatalkan. Husni Tamrin beserta pemimpin pergerakan lainnya menjadi merasa dan kecewa pada pelarangan itu. Kemarahan dan tidak puasan Husni Tamrin atas sikap pemerintah Hindia Belanda disampaikannya kepada Tabrani, pemimpin redaksi harian Pemandangan. Mereka membicarakan tentang kepindahan pemerintah Belanda ke London, Inggris, dan menilai tindakan itu sebagai penakut. Belanda tidak mengadakan perlawanan terhadap Jerman. Jerman dengan mudah dapat menduduki negeri Belanda. Pada bulan Mei 1940, harian Pemandangan membuat sebuah artikel yang mengancam pemerintah Hindia Belanda yang menolak usulan pemimpin Indonesia. Tulisan itu dianggap sangat membahayakan pemerintah Hindia Belanda. Harian Pemandangan dilarang terbit selama seminggu dan kantornya ditutup. Kemudian Belanda menggeledah rumah Tabrani. Mereka menemukan surat pribadi Husni Tamrin kepada Tabrani yang mencaci maki perlakuan pemerintah Hindia Belanda atas perjuangan rakyat Indonesia. Sementara itu, pemerintah Hindia Belanda belum menindak Husni Tamrin walaupun ada larangan untuk melakukan kegiatan politik. Para pemimpin Indonesia tidak mengindahkannya. Pada bulan Juni 1940, GAPI mengeluarkan tuntutan agar Indonesia membentuk parlemen. Tuntutan itu berlawanan dengan peraturan pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pada tanggal 6 Januari 1941, pemerintah Hindia Belanda melakukan penggeledahan terhadap rumah Husni Tamrin. Husni Tamrin beserta keluarganya dikenakan tahanan rumah. Pada waktu itu, Husni Tamrin sedang sakit. Penahanan itu bertentangan dengan peri kemanusiaan karena menahan orang sakit. Rumah Eskonda, direktur surat kabar Jepang, Tohindo Nippon yang terbit di Jakarta, juga digeledah oleh Belanda. Mereka juga menggeledah rumah Dr. Dois Dekker di Bandung. Bahkan tokoh tersebut ditahan di Ngawi. Husni Tamrin bersama-sama pemimpin Indonesia lainnya ditahan oleh Belanda. Kejengkelan dan kemarahan Husni Tamrin kepada pemerintah Hindia Belanda semakin bertambah. Ia kurang istirahat dan kurang tidur sehingga penyakitnya makin parah. Kekesalannya mencapai puncaknya ketika mengetahui bahwa ia tidak diizinkan dijenguk oleh keluarganya dan kawan-kawan perjuangannya. Di samping itu, istri dan anaknya juga dilarang keluar rumah. Rumahnya dijaga oleh polisi siang dan malam. Waktu itu polisi melarang anaknya, Dedze Zubaldah, pergi ke sekolah. Husni Tamrin membentak mereka, biarkan ia pergi ke sekolah. Ia hanya anak-anak dan tidak ada urusan dalam soal ini. Penahanan terhadap Husni Tamrin ini menimbulkan amarah rakyat Indonesia. Dewan Rakyat mengalami kegoncangan. Bangsa Indonesia memprotes penahanan itu karena Husni Tamrin sedang sakit. Kaum pergerakan juga berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan Husni Tamrin, tetapi usaha itu tidak berhasil. Bahkan mereka dilarang mengunjungi Husni Tamrin di rumahnya oleh pemerintah Hindia Belanda. Yang diperbolehkan mengunjunginya hanya dokter pribadi, Dokter Kajadu, istrinya, putrinya, dan bujangnya yang bernama Entang. Pemerintah Hindia Belanda memberitahu Ketua Dewan Rakyat bahwa Husni Tamrin, Wakil Ketua Dewan Rakyat, ditahan dan tidak diizinkan menghadiri sidang-sidang. Ia berada di bawah pengawasan polisi. Dalam keadaan sakit, Husni Tamrin masih tetap memikirkan perjuangan rakyat Indonesia. Ia mengirimkan pesan kepada kawan-kawan seperjuangannya secara sembunyi-sembunyi. Surat itu berisi pesan supaya mereka tetap bekerja keras dalam lapangan politik dan sosial dan ekonomi untuk kepentingan perjuangan bangsa Indonesia. Sekian itu saja cerita dari Muhammad Husni Tamrin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.